Om Swastiastu, Rahajang Semeng Semonton Titiang Sarang Sinami. Selamat pagi saudara-saudariku terkasih. Kembali lagi bersama saya Jero Balian Healer. Tiada penyakit tanpa obat, tiada masalah tanpa solusi. Jadi di pagi hari ini kita ingin ngobrol santai. Kebetulan ini ada suhu saya datang pagi-pagi buta ya. Jam berapa nih ke Raul Riki? Jam 6 sampun Riki yang. Jam 6 sampun Riki. Saking napi nih ke? Yang saking banyak kesan desa lebih puniki. Gianyar. Gianyar ya. Dan malisiki suhu tiang saking napi Pak? Tabanan tiang Keramitan. Saking Tabanan Keramitan. Kebetulan dua suhu tiang niki punya hobi yang sama, yaitu sarap kejepit. Bisa diceritakan keasikannya menderita saraf kejepit, Pak? Keasikannya saraf kejepit ke berat, dengan berat, berjalan susah. Gitu. Berjalan susah. Tidur susah. Susah tidur. Kadang-kadang kesemutannya keras. Kesemutannya keras. Terus sudah pakai obat. Obat gak mempan. Gak mempan, hanya sekedar 1 menit 5 menit aja lagi kamu gitu kan. Berarti sudah parah banget. Tak bisa lagi gentang-gentang jalannya susah, kalau bangun luar biasa susahnya gitu. Nah semenjak kesini yang kenal dengan Jero Balian Healer yang lihat di YouTube pas yang buka ini fiestane HP yang tertarik gitu dengan cara pengobatnya beliau dan biaya juga tidak terlalu mahal, seikhlasnya, semampunya, tidak ya. Ditargetkan gitu, sepantasnya. Sangat tertarik karena tiang ini sudah keliling berobat ke banyak tukang pijat tapi juga tidak ada hasilnya, tetap sakit yang saraf kejepit ya, itu. Anggap saja belum jodoh. Belum jodoh, ke dokter juga sudah gitu. Akhirnya yang ke sini baru pertama sebelum galungan, yang ke sini ke Candi Dase setelah menemukan alamatnya Jero Balian, akhirnya ditangani karena tiang baru 1 kali ke sananya, ke Candi Dasenya sudah ada sedikit karena belum dapat tamunya gitu, baru dipegang, baru dipijat, adalah perubahan sedikit, bisa agak ringan yang menjalan. Ngaruh mudah-mudahan yang kangkilnya ke sini sekarang kedua kalinya bisa menambah sehat, dan kalau bisa manggil sesuatu yang disungsung oleh Jero Balian Healer manggilnya ya dia memberikan. Jadi ini kedua ya? Sembuhan kedua yang ini kedua sama dengan kembali ke awal pertama ini. Karena sudah lewat dari 3 hari. Iya. Tapi tidak kenapa, semangat demi sembuh ya. Karena aturan di sini boleh datang tiap hari, boleh datang tiap 2 hari, boleh datang tiap 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Wajib berobat kontinu 3 kali. Jadi jelas nanti kalau sudah 2 kali, belum 3 kali, tapi lewat 3 hari, kembali ke 1. Nanti kenapa saya tidak berikan ramuan di pengobatan awal? Karena saya ingin tahu reaksi via terapi gitu. Cuma sayangnya terbentur hari raya ya. Terbentur hari raya. Dan juga beliau ada kesebelan, padahal yang sudah mengatakan bahwa Jero Balian Healer tidak menolak siapapun nih. Kalau wanita dia datang bulan akan tetap saya obati, dan bagi yang lain yang memiliki cuntake juga yang tidak menghalangi untuk datang berobat dan akan saya layani. Karena ada perbedaan tanggung jawab. Yang cuntake ya cuntake, yang sakit ya wajib menyehatkan tubuhnya. Karena di balik atau di belakang orang yang sakit itu ada keluarga juga yang menginginkan kesembuhannya, kan gitu ya.
Dan penderitaan orang saraf kejepit itu per detik semeton, bukan per jam, bukan per hari, tapi per detik. Ini juga kalau menunggu cudaknya hilang selama 1 bulan baru ada dewasa kan. Hidup rasa mati jadinya ya. Jadi begitu. Jadi anggap saja di sini tuh di tempat Tianike adalah rumah sakit niskala. Niskala yang tidak memandang cinta. Karena lebih mengutamakan kemanusiaan, kesehatan dan juga rasa welas asih. Melihat orang sakit baru datang aja sudah deblak. Coba pikirin tuh kalau nunggu cutakenya hilang, seolah-olah yang membuat kita tak menderita tuh orang yang meninggal, kan begitu? Kan tidak juga sebenarnya. Nah, untuk suhu tiang yang dari Tabanan saya pendapi nih, agak keras sih, biar didengar sama teman-teman. Tiang gede saking Tabanan Kramitan ya. Yang pengobatan yang sekarang udah 5 kali. Yang kelima ya? Ya, kelima. Karena pertama saya berobat ke sini yang jelas dicek sama Jero, pikiran tiang yang sakit. Sama ada jiwa. Depresi. Ya, depresi. Jiwa dan raganya bermasalah. Termasuk Jero juga ngasih tahu tiang bahwa dimanapun tiang berobat, karena pikiran masih sakit tidak akan sembuh. Saya itu masuk akal, saya pikir. Makanya saya istilahnya diobati pertama dengan tidak disentuh pikiran, ya tidak disentuh. Pengobatan pikiran artinya dikasih motivasi, bimbingan, ya, artinya pencerahan jiwa. Ya, pencerahan, artinya ingin saya melanjutkan pengobatan. Pokoknya saya harus mengikuti sesuai dengan aturan gitu. Itu anehnya. Terus kedua saya datang artinya sudah perasaan lebih ringan, terutama pikiran lah. Kedua saya datang diobati sama Jero, perubahannya saya bilang signifikan lah. Karena apa? Kaki saya udah terasa ringan, kesemutan agak sedikit. Untuk saraf kejepitnya ya? Ya, untuk saraf kejepitnya agak enteng lah itu. Ya, setelah rasakan itu di ketiga kalinya, setelah kan ikut yang bertahap sehari, 3 harinya lagi, 3 harinya di ketiga kali saya diobati lagi, merasa istilahnya enak lah, itu enak, betul-betul enak gitu, gak sampai istilahnya setiap saya habis mandi sore pasti pakai kaos kaki karena biasanya dulu sebelum karena kesemutannya ya kesemutannya gitu. Habis nikel mungkin sebelum sugihan mungkin ya salah tiang sendiri salah sendiri karena kan tiang terlalu memaksakan diri, jalannya terlalu di tempat ekstrim. Becek lah, di sawah lah, di pematang sawah. Waktu itu mencari apa sana? Mencari rambutan Jero. Oh, mencari rambutan. Makanya saya terkejut. Dia enggak ngomong. Saya nanya, beli kok begini lagi. Terus istrinya yang langsung melapor. Artinya ya kesalahan saya sendiri. Ya memang harus tiang jalani nih. Padahal kalau pengobatan di sini tidak boleh berolahraga, hanya boleh melakukan yang namanya sekedar jalan-jalan ya, gerakan ringan ya. Niko dan lumayan juga jauh tempatnya, kan pematang sawah kecil masih kan segeran bersombong. Padahal sakitnya berkeliling Bali kok nih ubah dong. Mari segeran kita bersombong langsung. Ya sakit sudah sekarang ini udah 1 tahun dari awal mula saya jatuh dulu nih. 1 tahun lah, dan 1 tahun setelah nikah pengobatan ketiga yang punya kesalahan sakit lagi. Saya yang istilahnya punya kesalahan, bukannya istilahnya siapa-siapa gitu. Hanya pengobatannya nggak bagus kan ya? Pengobatannya nggak bagus. Kalau dari pengobatan udah saya rasakan sebelumnya itu ada perubahannya ya luar biasa lah gitu. Setelah nanti yang keempat saya datang, waduh betul-betul nih kami anunya Jero, waktu saya dapat nomor 1 kemudian itu betul-betul saya bilang hebat, saya bilang sakit ya sakit, cuma saya ikhlas pingin sembuh, itu artinya tekad yang. Terus apa yang dirasakan? Setelah nikah saya bawa mobil sendiri sampai di Wates, saya berhenti
dari mobil saya turun nggak bisa jalan Jero, kaki sakit saya paksakan, ini sakit segini saya jalan gitu, mungkin karena proses pengobatan baru jalan kan, baru istilah kayak kembali ke nol lagi kan, karena kesalahan tiang waktu setelah pengobatan ketiga nih sampai tidak bisa jalan, dari itu jalan duduk di istirahat lah sebentar di wates gitu, habis itu yang balik lagi mobil, mudah-mudahan bisa saya sambil berdoa lah pokoknya biar sampai tiang di rumah agak sakit bener Jero, dia sampai dah di rumah saya gak sakit, coba sampai di rumah ya kembali kayak istilahnya kita mendaki turun dari mendaki itu, duh pegalnya. Setelah 3 hari 4 hari itu baru terasa mending, ringan. Karena memang begini proses mungkin bahayanya kalau sudah mau sembuh kan gitu, proses ketiga waktu ini kan sudah posisinya udah bagus dia, otot-ototnya sudah yang perbaiki, penyumbatan sudah yang buka, terus sama dengan luka yang baru belum tapi dibawa gerak, jadinya kan lebih sakit lagi. Pengobatannya pun rasanya akan lebih sakit lagi. Ya mudah-mudahan nanti agak lebih ringan. Jangan swil-swil gitu. Kalau saya sudah nyanyi dia takut dah. Pokoknya Pak Jero udah nyanyi ini bahaya nih itu. Berarti akan keras ini. Pokoknya karena anehnya begini, kalau tantia sudah deteksi set, oh ini parah nih. Saya nyanyi dah dulu. Nyanyi apa, swir-swir apa, tek udah. Aduh. Jadi beberapa pasien yang sudah sering ke sini sudah tahu dia. Pijeronya nyanyi. Ini dia. Loh kenapa kok Munci? Pijero udah nyanyi. Maunya kan biar dia rileks gitu. Dia kasih lagu-lagu yang merdu lah. Juga berobat sini setiap harinya saya gak sempat tangkil ke sini, saya seneng nonton YouTube-nya karena kan Niker dianggap juga motivasi, penyemangat lah. Walaupun kita belum sempat istilahnya tangkil atau berobat mungkin karena kendala apa gitu kan, itu saya nonton dia sebagai penghibur diri lah, semangat gitu. Itu anunya Tiang makanya. Memang sebenarnya kedepannya Tiang juga akan membuat video-video pencerahan ya. Cuma belum sempat. Karena kesibukan betul melayani masyarakat gitu. Karena tugasnya Jero tuh ya kayak semakin tinggi pohon semakin berat kena angin kan gitu juga. Semakin aduh godaannya semakin Jero kan. Ya intinya begini. Siang sering ingin mengajak Semeton Sami dalam hal apapun lakukan dengan hati. Pekerjaan apapun lakukan dengan hati, maka hanya lelah badan itu kan wajar. Tapi Tiang jiwa Tiang itu bahagia. Sama dengan kita membantu atau melakukan gotong royong, demen kaden bukan dari hati, pasti capek jiwa dan raga itu. Begain kini coba kau betul. Tapi kalau Tiang itu karena ya ada yang datang kadang-kadang sampai jam 2 pagi saya pengobatan, mau bagaimana? Orang mereka ingin sembuh, Tiang juga melaksanakan tugas gitu. Makanya teman-teman di sini banyak bilang, Pak Jero di mana dapat tenaga dari pagi sampai malam setiap hari? Ya kan kayaknya corona deh. Jero pas itu deh ngobatin dia, aduh benar-benar kita. Tuh Tiang juga tuh salut yang sama Jero karena ya ini dah tidak istirahat, sampai tidak sempat makan. Nggak sempat makan kadang-kadang. Kalau Tiang lihat pasiennya dari Singaraja, Negara, Tabanan, Denpasar, Seririt, Bali lah gitu. Tiang langsung gini, aduh jauh-jauh semua nih. 4 grup dari Singaraja, 3 grup dari Tabanan, 2 grup dari Negara. Kasihan Tiang. Sampai nginep juga Jero kan. Sampai nginep. Iya. Ada yang sampai nginep di hotel sini. Ya intinya apapun bentuknya dalam segala hal mari kita belajar melakukan segalanya dengan ikhlas. Di saat sembahyang fokus sembahyang. Di saat bekerja fokus bekerja. Umpama menjadi bingkil di saat ada pasuh tanggung jawabkan itu. Jangan baru sudah dikasih uang duluan umpama langsung lalai kan itu ya.
banyak sekali terjadi seperti itu, padahal itu adalah tanggung jawab. Di sini berarti kita lupa bersyukur kan, baru dikasih uang duluan, uangnya sudah habis, nggak dikerjakan gitu modelnya. Artinya kita sudah lepas tanggung jawab dan mengurangi rezeki kita sendiri sebenarnya. Kenapa mengurangi rezeki kita? Berarti sudah satu orang emosi kan, barang sih beragak kan hilang nasabahnya nanti satu. Ya sebentar, ampuran iki sambil kita ngobrol ngalor ngidul ya. Intinya mari bersama-sama belajar menata diri dan mohon doa semoga siapapun yang datang ke sini ke Jero Balen Hilir, sakit apapun medis non medis dumugi berjodoh dumugi disembuhkan karena tiang bukanlah balian sakti, cuma tiang hanyalah balian kosong, bagaikan gelas yang kosong. Ya, gelas yang kosong bisa dipakai buat wadah apa saja. Kalau kebutuhan Anda kopi, susu atau air putih atau apapun bisa. Makanya dia mengatakan Astukara bisa mengobati berbagai macam penyakit. Atas restu lelangit jika berjodoh pasti sembuh. Pokoknya pokoknya Nabi asal maju, asal mundur, gitu. Pokoknya maju terus Jero. Yang tetap Siap. memberikan semangat lewat WA, lewat istilahnya di Facebook, di dan YouTube. Pokoknya semangat Jero, maju terus. Ini kayaknya sudah panjang lebar nih. Mari kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam sehat, salam rahayu.